Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Di video ini kita akan membahas 5 soal ya yang berhubungan dengan lingkaran. Ya, kita mulai saja ya dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut Z ini yang ditanyakan. Nah, sudut yang lain adalah 43 derajat dan sudut ini adalah 16 derajat. Oke, lanjut. Z yang ditanyakan ini Pak Ali kasih tanda warna biru biar kelihatan mencolok ya. Nah, langkah pertama kita kasih garis bantu ya, kita kasih garis bantu. Nah, kita perhatikan segitiga ini. Nah, ini adalah segitiga sama kaki ya. Kalau segitiga sama kaki ya, perhatikan di sini sudutnya di sini pasti sama ya. Jadi segitiga sama kaki, di sini panjangnya sama, ya. Di sini panjangnya adalah R ya, masing-masing di sini panjangnya R, di sini panjangnya R sama, artinya sudut di sini sama. Clear ya? Dan di sini jelas sudutnya adalah 16 derajat. Oke. Dengan menggunakan rumus sudut segitiga, jumlah ketiga sudutnya kalau jumlah adalah 180. Maka kita bisa menghitung sudut ini. Ya, kita bisa menghitung sudut itu yang Pak Ali kasih nama sudut A. Oke. Maka A ditambah 16 adalah 180 derajat. Clear ya? Jadi A sama dengan 180 kurangi 32 yaitu 148. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan sudut 43 derajat ini. Ya, sudut 40 derajat, perhatikan sudut ini. Nah, ini kelihatannya kita akan gunakan rumus sudut keliling dan sudut pusat. Ya, jadi B ya, di sini adalah kita kasih nama B ya. Dengan menggunakan rumus ini, sudut keliling dan sudut pusat, maka B adalah 2 kali 43. Ya, jadi sudut di sini ada 2 kalinya sudut di sini ya. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa B ini adalah 86. Ya. Kemudian perhatikan sudut ini, sudut yang besar ini, sudut C ini. Nah, dengan rumus yang sama, rumus ini. Ya. Jadi ini yang C ini nanti adalah sudut pusatnya. Dan ini Z ini nanti jadi sudut keliling. Nah, kita perlu cari sudut C itu berapa. Kita kan sudah tahu, sudut A tahu, sudut B tahu, ya. Jadi C itu A tambah B. Ya, A-nya adalah 148, B-nya 86, maka C-nya adalah 234. Ya. Sekali lagi, ini ada, perhatikan busur ini. Perhatikan busur ini, Pak Ali highlight ya. Busur ini perhatikan, ya. Di sini dari busur ini yang ke sudut pusat, yang ke pusat lingkaran ini adalah sudut pusat, ya. Yang ke sini adalah sudut keliling dan sudut keliling adalah separuh dari sudut pusat, gitu ya. Jadi Z adalah C dibagi 2, ya. 2, 3, 4, 4-nya kok kecil, dibagi 2 yaitu 117, ya. Jelas jawabannya adalah yang D ya, 117. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui AOD adalah 22 derajat. Nah, di sini dari A, O ke D adalah 22 derajat. Dan BCD dari B ke C ke D ini adalah sudut P. Nah, besar sudut P ini berapa? Oke. Kita lihat di sini A dan B ini adalah diameter. Kalau diameter sudutnya total adalah 180. Clear ya? Nah, kita perhatikan tanda merah. Di sini adalah sudut pusat. Mirip dengan tadi ya. Nilainya adalah 180 tambah 22, yaitu 202. Ini adalah sudut pusat menghadap pada apa? Pada ini, busur ini. Ya. Kali pakai pen aja biar mudah gambarnya. Ya, perhatikan pakai busur ini. Nah, ngadepnya pakai busur ini. Yang ke pusat ini ya sudut pusat. Ya.
Nanti yang dari sini ke sini adalah sudut keliling. Clear ya? Oke. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudut pusat sudut keliling yang sudah kita kenal ini, ya, maka nilai P bisa kita cari. P tinggal separuh dari sudut pusat. Ya, separuh dari 202 yaitu 101. Jawabannya yang D. Oke. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Jika ACB 10 derajat, ya, dari A ke C ke B adalah 10 derajat, ya, dan BED ini juga 30 derajat, ya, sudah ada di gambar. Nah, yang ditanyakan adalah besar CAD dari C ke A ke D, ya, itu nanti yang ditanyakan. Maka yang merah ini yang ditanyakan. Langkah pertama kita bikin garis bantu dari A ke B. Oke, dari sini akan perhatikan warna hijau ini. Ya, ini juga merupakan sudut pusat, ini sudut keliling yang menghadap busur BD. Oke, dengan rumus bahwa sudut keliling adalah separuh dari sudut pusat atau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, maka sudut pusatnya di sini bisa kita cari yaitu 2 kali lipatnya 33, ya kan, yaitu 66. Jadi sudut BAD adalah 2 kali sudut BED, ya, didapatkan 66. Sampai sini clear ya. Kita lanjutkan. Kita sekali lagi perhatikan, ya, sudut kuning ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, di kaki-kakinya sudutnya sama besar. Kalau di sini 10, di sini juga 10, ya kan? Nah, terus kita akan gunakan rumus bahwa ketiga sudut lingkaran, segitiga maaf, adalah 180 derajat. Maka kita akan cari sudut CAB, ya, CAB atau BAC, dibolak-balik sama saja. Ini adalah BAC ditambah 10 ditambah 10 adalah 180. Maka BAC adalah 180 kurangi 20, BAC adalah 160. Itu BAC-nya. Yang ditanyakan kan CAD. Nah, maka kita punya rumus, ya, segitiga sudut BAD, ya, kalau ditambah CAD itu kan BAC. Ya, jadi sudut yang hijau ditambah sudut yang merah itu sudut yang kuning. Ya, kita kan sudut yang hijau dan sudut yang kuning kan sudah tahu, tinggal nyari sudut yang merah. Ya, maka BAD kita masukkan 66, BAC kita masukkan 160, maka 66 kita pindah ruas ke kanan menjadi min 66, ya, kita dapatkan CAD-nya 94. Clear ya? Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini, ya, besar CBD dari C, ya, ke B ke D adalah, nah, ini yang ditanyakan, ya. Ini dari soal sudah diketahui, DAC adalah 22X, DEC adalah 24X tambah 5, ya. Yang ditanyakan sekali lagi adalah CBD yang merah yang ditanyakan. Nah, perhatikan sudut yang hijau, ya. Sudut yang hijau ini, ya, adalah 2 kali lipat dari sudut ini kan, gitu ya. Jadi banyak, ya, atau 22X ini sama merah gabungannya nanti, ya. Nah, kita akan cari yang hijau ini. Satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Berarti yang hijau ini adalah 360 derajat kurangi 22. Ya. Jadi satu lingkaran penuh sekali lagi adalah 360, berarti sudut yang hijau adalah 360 dikurangi 22X. Clear ya? Nah, yang hijau dan yang di sini itu satu paket, ya. Dengan menggunakan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut ini adalah posisi sudut keliling 24 ini, ya. 24X plus 5. Oke, ya. Maka
pasangan sudut hijau kita hitung ya. DAC yaitu yang besar ini adalah dua kali lipat yang kecil yaitu DEC. Ya, kita masukkan bahwa DAC adalah 360 dikurangi 22, DEC adalah 24 X tambah 5, 2 kita kalikan ke dalam, 2 kali 24 adalah 48, 2 kali 5 adalah 10, ya kan? Terus X nya kita kumpulin minus 2X, pindah ruas jadi bukan 2X ya, 22X ini ya. Ini ada miss nulis angka. Ini adalah harusnya 22X, keliru pulpen sekarang. Di sini adalah 22X ya. Nah, ini pindah ruas ke kanan jadi plus 22X. Gitu ya. Plus 10 pindah ruas ke kiri menjadi min 10. Oke. Nah, kemudian 360 kurangi 10 adalah 350 ya, 48 X tambah 22 X adalah 70 X ya. Nah, kalau kita coret X 0 nya 35 bagi 7 adalah 5. Oke, X nya sekarang kita dapat 5. Nah, setelah X nya 5, perhatikan segitiga yang merah, sudut yang merah. Sudut yang merah kan 22X ya. Ya, dimasukkan saja 22 dikali 5 ya, 22 kali 5 adalah 110. Di sini 10 kembali kita gunakan sudut pusat sudut keliling. Kalau di sini adalah 110, di sini adalah separuhnya ya. Jadi DAC ini adalah 2 kali dari CBD. Kita masukkan DAC nya adalah 110, 2 kali sudut CBD, maka sudut CBD adalah 110 dibagi 2 yaitu 55. Gitu ya. Jadi di sini 110, di sini ya 55 gitu aja separuhnya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal terakhir, perhatikan gambar berikut ya. Yang ditanyakan adalah ya besar sudut ECA dari E ke C ke A. Oke, daerah sudut di sini ya yang tanyakan. Nah, perhatikan ya, di sini ada tanda ya, dari awal ada tanda ini artinya 90 derajat. Ini adalah garis singgung ya, memang 90 derajat, di sini 90 derajat juga. Dan kita perhatikan juga sifat layang-layang. Sifat layang-layang itu adalah kalau empat sudutnya jumlah adalah 360 derajat. Ini kan 90, ini 90. Ya, di sini 50 ya sudah ada di soal. Ya, di sini 134 sudah ada di soal. Nah, ini tanda aja tegak lurus ya di soalnya. Oke. Maka dengan menggunakan rumus layang-layang kita bisa hitung sudut DAC. Jadi sudut DAC ya di sini ditambah 90 ditambah 90 ditambah 50 adalah 350, maka DAC-nya dapatnya 130. Kita dapatkan ini 130 ya dari DAC. Ya. Yang ditanyakan belum ini ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan dengan sudut pusat sudut keliling, kalau di sini 130 berarti sini separuhnya kan gitu ya. Jadi kita dapatkan sudut DEC ya, bahwa DAC itu 2 kali sudut DEC. DAC nya 130, 2 kali DEC, jadi DEC separuhnya lah ya, 130 bagi 2 65 gitu cepatnya ya. Oke. Kemudian kita perhatikan sudut di sini. Di sini total kan 134. Nah, ininya saja 90, bahwa sisanya di sini berarti 44. Ya, jadi EDA itu adalah 134 dikurangi 90, 44. Clear? Ya, sampai di sini. Kemudian kita tarik garis bantu ke sini. Oke. Kalau di sini 44, ya ini adalah segitiga sama sisi, di sini juga 44. Ya kan ya, rumus segitiga sama sisi itu kalau ini sisinya sama, sudutnya di sini sama. Oke. Nah, jadi sudut ini adalah 44. Oke, semakin mendekati jawaban. Kemudian perhatikan sudut yang hijau. Sudut yang hijau ini ya tentu saja 65 dikurangi 44 kan gitu ya. Yaitu 21. Nah, sekali lagi ini adalah segitiga sama sisi juga. Kalau sini 21, yang sini juga 21 gitu. ECA sama dengan EAC sama dengan 21. Jadi 21 ini adalah jawabannya. Ya. Jadi jawabannya yang A.
Oke, ini adalah akhir dari video kita. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya, bagi yang sudah silakan komen, share ya, klik like. Oke, guys, videonya cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Nah, nanti Pak Ali usahakan bisa update soal-soal yang menarik. Kalian juga bisa mengirimkan soal-soal, komen di apa ya, di bawah, nanti Pak Ali akan beri harus dikirim kemana soalnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.